Nah, akhirnya saat ini sudah jelas ya, akhirnya Budi Ari juga diperiksa. Dan ini bahkan sangat mengejutkan ya, diam-diam loh tiba-tiba diperiksa. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau memang Budi Ari misal menjadi TSK, wah berarti di pemerintahan Pak Prabowo sangat keren sekali ya, tidak pandang bulu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wow, saya kira ini hanya omon-omon belaka ya. Ternyata benar, Budi Ari saat ini dari pemberitaan diperiksa pemberantasan korupsi Polri. Ini sangat mengejutkan sekali ya, diam-diam, senyap tiba-tiba Budi Ari diperiksa. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang tidaknya istana juga tidak akanlah menghalang-halangi ketika penegak hukum akan memeriksa Budi Ari. Ya walaupun kalau kita lihat saat ini Budi Ari sebagai Menteri Koperasi ya, dan bahkan juga setidaknya diperiksa. Menurut saya ini sangat keren sekali, dimana kalau kita lihat pada saat lalu saat masih menjabat sebagai Kemenkominfo dan di situ ada Pak Jokowi bahkan aman-aman saja ya, dan bahkan juga gerak-gerak di Kemenkominfo bahkan juga tidak tersentuh oleh hukum dan lain sebagainya. Dan ketika Kemenkominfo yang saat ini Kemkomdigi di bawah oleh Mutia, di situ pun juga langsung bekerja ekstra dan bahkan baru menjabat sekitar 10 hari sudah menangkap beberapa staf dan bahkan karyawan dari Kemenkominfo yang diduga melakukan backingan kepada situs-situs judi online yang seharusnya diblokir. Ini sangat mengejutkan sekali, dan saat ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, Budi Ari akhirnya diperiksa. Ini sangat keren sekali ya, bahkan juga langsung diperiksa dan bahkan sangat senyap sekali. Ini sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat dari CNN Indonesia, Budi Ari diperiksa Pemberantasan Korupsi Polri. Nah, saya jadi penasaran juga sih beritanya seperti apa ya. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri memanggil Menteri Koperasi Budi Ari pada Kamis 19 Desember dengan pemeriksaan diduga terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Budi Ari sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, sekarang Kementerian Komunikasi Digital di era Joko Widodo. Betul, kata Wakil Kepala Kortas Tipikor Brigjen Arief saat konfirmasi soal pemeriksaan Budi. Budi tak tampak saat tiba di Polri. Polri belum menjelaskan detail soal kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan Budi. Namun, saat ini Polri tengah mengusut kasus dugaan penyelewengan wewenang pegawai Komdigi dalam judi online. Ada 11 pegawai yang terlibat. Nah, seperti itulah. Jadi memang ini harus ditindak tegas ya, siapapun, entah itu di dalam pemerintahan, entah itu dekat dengan siapapun harus diperiksa ya, apalagi juga terkait judi online. Apalagi kalau Pak Prabowo berkomitmen untuk memberantas judi online dan lain sebagainya, memang harus benar-benar menindak tegas lah. Ya, semoga sajalah ketika Budi Ari diperiksa akan jelas dan juga clear ya, kira-kira Budi Ari apakah benar-benar terlibat atau tidak. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya, formalitas doang ya. Dari Faris, jujur gue bingung lembaga pemberantasan korupsi itu siapa ya? KPK, Kejagung, Polisi. Punya 3 tapi kayak nggak ada rasanya gini. Kayak nggak, ya seperti itulah. Dari Remblong, tentu akan didalami, ditelusuri, diselidiki, diproses dan dikembangkan. Kawal guys, jangan sampai lepas begitu saja. Dari Teguh Widodo, seluruh rakyat Indonesia ikut mendukung pemeriksaan Budi Ari. Orangnya Jokowi lewat projo, dapat jatah menteri sejak Jokowi jadi presiden dan berlanjut ke Presiden Prabowo Subianto. Nggak tahu apa prestasi orang ini. Ya memang semua juga bingung ya, prestasi dari Budi Ari itu sebenarnya apa ya. Dari Atan, terus polisi ini yang handle Cina eksekusi mati pejabat karena korupsi. Diperiksa atau diberi arahan skenario penyelamatan pemecatan. Kayaknya lolos nih barang dengan predikat tidak ada indikasi aliran duit ke Darto Helm. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali. Nah saya juga berpikir-pikir ya, apakah ini alasan, yaitu pada saat lalu yaitu Projo batal menggelar kongres. Kita cari situasi yang pas ya. Kalau memang ini alasannya ya, jadi memang situasinya memang tidak pas ya, karena Budi Ari ternyata
ternyata akan diperiksa. Akhirnya Kongres Projo batal. Apakah ini ya termasuk situasi yang kurang pas ya? Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan Kompas ya, Kongres Dewan Pimpinan Pusat Projo yang rencananya digelar 7 hingga 8 Desember batal dilaksanakan, ditunda, ujar Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi saat dihubungi Kompas pada 7 Desember yang lalu. Sekretaris Jenderal DPP Projo Handoko menyampaikan penundaan ini dilakukan berdasarkan rapat pleno DPP Projo. Rapat pleno DPP Projo minggu lalu memutuskan untuk menunda pelaksanaan kongres yang awalnya direncanakan tanggal 7 hingga 8 Desember, ujarnya. Keputusan penundaan ini juga kita sampaikan dalam rapat bersama DPP dan DPD Projo se-Indonesia pada 5 Desember kemarin, ucapnya. Wah, jangan-jangan ini juga kongres batal, bisa-bisa juga Projo akan menjadi partai politik juga bisa batal ya kalau ketua umumnya tiba-tiba ya diperiksa dan tiba-tiba terbukti. Wah, ini juga mimpi menjadi partai kandas sudah ya kalau memang ini pemeriksaan Budi Ari terlibat ya. Jadi sangat wow sekali. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, setelah Pak Jokowi dipecat oleh PDIP, bahkan Projo tunggu perintah Jokowi siap berubah jadi partai politik. Wah, jadi menunggu arahan dari Pak Jokowi. Kalau misalkan Projo tidak menjadi partai politik, berarti tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Seperti itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu cukup banyak sekali. Kalau kita lihat dari hasil survei ya, pada saat lalu dari hasil survei Pak Jokowi mendapatkan di angka 85%. Sangat banyak sekali, 85% masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau misalkan Projo benar-benar berubah menjadi partai politik, pasti juga akan banyak yang masuk ke sana ya. Pastinya dong kalau kita lihat dari tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 85%. Nah, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap merubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo. Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu ya siap-siap saja, kata Handoko pada 18 Desember. Seperti dikutip dari Antara, Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur Jakarta tersebut. Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut. Karenanya dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo. Ya kayaknya sih memang tidak ada ya Projo akan dijadikan partai politik. Kayaknya juga pembicaraan intens Projo kepada Pak Jokowi juga tidak terlalu intens ya. Jadinya belum ada pembicaraan terkait Projo akan menjadi partai politik. Jadi memang sangat sulit sekali ya kalau kita lihat partai-partai politik yang baru, bahkan juga ya seperti contoh PSI, walaupun sudah didukung oleh Pak Jokowi dan bahkan juga ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, bahkan sampai saat ini pun juga belum masuk parlemen dan bahkan masih di bawah 3%. Jadi sangat sulit sekali, apalagi Projo ya ketika sudah menjadi partai politik. Wah, pasti pertarungan yang sebenarnya ya di situ, kira-kira mendapatkan suara berapa Projo pada pileg, pada pilkada dan lain sebagainya. Apakah juga akan senasib seperti PSI yang konon katanya sih partai gurem dan lain sebagainya. Ini juga harus dibuktikan ya besok. Nah, akhirnya saat ini sudah jelas ya, akhirnya Budi Ari juga diperiksa dan ini bahkan sangat mengejutkan ya, diam-diam loh tiba-tiba diperiksa. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau memang Budi Ari misal menjadi TSK, wah berarti di pemerintahan Pak Prabowo sangat keren sekali ya, tidak pandang bulu.